Bekage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kami dari KMAJ dan ada juga Mas Dio dari mana, Mas Dio? Raja Saska Nusantara. Ya, kemudian ini bekerja sama juga dengan PSB atau Perpustakaan Seni Sejarah dan Budaya Puspaluhur Tegalgondo. Pada hari ini kami ingin mengangkat sebuah tema pembahasan. Jadi sekali lagi di sini saya menekankan bahwa kami bukan yang paling parah atau tidak menggurui, tidak, tapi di sini sebenarnya lebih mengarah untuk forum diskusi, gitu, forum pembahasan diskusi terkait tradisi tulis naskah wayang dalam dunia pedalaman Jawa. Sebelum jauh memulai acara pada malam ini, ada baiknya kita unjuk doa dalam rangka hari ini juga karena memperingati Hari Wayang Dunia. Kita mendoakan untuk para leluhur, para sesepuh pedalangan gaya wetan, khususnya gaya Malangan, para metu, para penatah, para penyungging, tukang gapit, tukang gawe mal, pengrajin wayang kulit kertas, talang lan liyane, pengrajin wayang topeng, wayang lidik, wayang runcil dan lain sebagainya yang sudah banyak membantu dalam sebuah keliran wayang. Semoga kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Eksani dipuji ya lebut nomo yang sukmo kang murane donya mande tembe akhiring akhirat kang pinuji lan pegat agar wong kawelas ayun hanapura wong kang dosa sesuai dengan tema yang pada hari ini, yaitu terkait tradisi tulis naskah wayang dalam dunia pedalangan Jawa. Kita lanjut ke slide yang bagian pertama, yaitu tentang pedalangan. Jadi secara umum istilah pedalangan itu juga mengacu pada takliran atau seni pertunjukan wayang, Nah, tapi di sini pengertian kelir itu bukan semata-mata karena pertunjukannya itu memakai kelir, tetapi lebih pada arti teatrikal yang berhubungan dengan penyajian peristiwa atau adegan dalam kesatuan lakon atau cerita. Jadi di sini ini pakeliran itu bukan perkara wayang itu pertunjukannya menggunakan kelir, tapi lebih ditekankan pada arti teatrikal, yaitu tentang penyajian peristiwa atau adegan-adegan yang dibangun dalam cerita yang disajikan oleh dalang. Nah, kemudian disebut sebagai pedalangan itu karena dalam praktik pertunjukannya itu dikendalikan, dinakodai atau dimainkan oleh seorang dalang yang mengatur jalannya cerita sepanjang sajian. Tapi perlu diketahui juga bahwa dalang di sini tidak hanya bertugas untuk mengatur jalan cerita saja, tapi dalang itu sekaligus sebagai orang yang membuat skenario, kemudian sutradara juga sekaligus tokoh, karena dia yang mengisi suara tokoh-tokoh wayang yang dimainkan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang
jenis wayang yang berkembang itu juga bermacam-macam, mulai dari jenis wayang klinde, kulit, golek, topeng, wayang beber yang sekarang masih berkembang dan ada yang Pacitan, dan wayang wong. Nah, tiap-tiap jenis wayang ini juga memiliki gaya masing-masing sesuai daerahnya. Misalkan untuk wayang kulit itu ada wayang gaya, kalau di sini Malang ada punya sendiri wayang kulit, gagrak Malangan atau gagrak Malang itu. Kemudian Solo juga punya gagrak Solo, Surakarta itu. Ada juga kalau yang di Jawa Barat misalkan gagrak Cirebon, wayang kulit seperti itu. Wayang kulit itu menjadi salah satu jenis wayang yang banyak berkembang dan memiliki banyak variasi bentuk sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi terkait cerita dan bentuk dari boneka wayang itu sendiri memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin kalau dilihat secara garis besar itu sama bentuknya ya, tapi ada perbedaan. Misalkan wayang Kendu itu untuk Bathara Brahma, kalau yang di Kendu Wonosaban itu bentuknya bagus, kalau yang di Temanggungan itu Gusen, tapi sama-sama itu Bathara Brahma, tapi tafsirnya beda. Apakah itu menjadi sebuah masalah? Tidak, karena itu yang menunjukkan adanya kreativitas oleh leluhur masa lalu dalam membuat boneka wayang itu. Nah, kalau dilihat dari segi cerita itu secara umum memang mengambil dari epos Mahabharata dan Ramayana, itu yang paling banyak sekali ditemukan. Tetapi apakah tidak ada untuk cerita-cerita yang lain? Ada yang menggunakan cerita-cerita Panji yang merupakan cerita lokal ya, yang dimiliki Nusantara dan itu juga berkembang sampai ke Thailand ya Mas Dio, ke Thailand, kemudian ke Kamboja, ke Filipina juga. Juga ada cerita-cerita lokal yang berkembang di masyarakat dan itu terkadang ya memang menjadi sebuah ciri khas. Misalkan kalau di Kendu itu ada ceritanya tentang apa itu bakat dieng, kemudian ada tentang cerita itu Dewi Sri itu dengan versi Kendunya. Kemudian di Malang itu juga ada cerita sendiri ya, cerita lokal. Misalkan itu tentang cerita Gedong Solorodeno itu juga cerita lokal sini. Berarti kan memang dalam praktiknya itu juga bermunculan cerita-cerita lokal pada yang berkembang pada masyarakat penduduk dan jarang ya justru menjadi ciri khas yang membedakannya dari daerah lain. Jadi di daerah lain cerita tersebut tidak ditemukan, atau mungkin ada ceritanya itu sama tapi versinya beda. Karena Kocok Gugul kalau secara umum itu dia mati oleh Adipati Kanaka ketika terkena pusaka Kunta Wijayadanu, kan seperti itu. Akan tetapi misalkan di versi yang saya tahu ya, versi Kendu di Wonosobo itu ceritanya beda. Ternyata Gatot tidak mati, tapi malah dia diangkat menjadi salah satu bagian dari dewa, karena dulu ketika kecil dia sudah pernah mati. Masa mati 2 kali kan gitu. Jadi ketika Kunta Wijayadanu dilepaskan oleh Adipati Basukarno itu melesat ke angkasa, dan itu memang diambil oleh Kalabendana ketika tidak dilemparkan ke Gatot, dia dilindungi oleh Bathara Yomodipati. Jadi panah itu mengenai jubahnya Bathara Yomodipati. Jadi yang bolong sobek itu malah jubahnya milik Yomodipati itu. Sedangkan Gatot selamat dan dia dinaikkan pangkat istilahnya, jadi kita dari para dewa. Tapi dalam artian lain ya bisa disebut sebagai gugur. Nah seperti itu. Lanjut Mbak. Nah yang selanjutnya yaitu ada tentang tradisi tulis naskah pedalangan. Nah ini yang menjadi poin penting ya. Kalau yang di awal tadi itu cuma penjelasan secara umum. Nah ini yang lebih khusus, bahwasanya cerita-cerita yang berkembang itu mulai dari zaman dulu tentang Mahabharata dan Ramayana itu apakah tidak ada bukunya? Ya ada, itu dulu dibukukan. Cuma kan kalau dulu nggak ada buku tapi adanya kan rontal, bentuk KKW dan sebagainya tuh. Jadi itu sebagai salah satu upaya untuk pendokumentasian ya dari cerita-cerita wayang yang ada pada waktu itu.
Mahabharata dan Ramayana yang seperti yang telah kita ketahui itu berasal dari India dibawa ke sini. Tapi apakah corak Mahabharata dan Ramayana India itu sama dengan sini? Ya, ada perbedaan karena leluhur kita pujangga di masa lalu itu sudah mereka memiliki proses kreatif sendiri ya. Mereka mulai mengubah cerita, diubah sesuai dengan apa yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Nusantara pada waktu itu. Jadi kalau yang di sini naskah pedalangan itu mengacu pada naskah-naskah hasil dari tradisi tulis yang berisi teks tentang cerita dalam pertunjukan wayang. Nah, teks dalam naskah ini dapat berupa tiga bentuk ya, ada tiga bentuk. Yang pertama itu teks dalam format pocokan. Jadi bentuknya itu menggunakan format tembang pocokan. Tapi di dalam pocokan itu ada ceritanya seperti itu. Kemudian yang kedua, teks itu berbentuk gancaran. Gancaran itu bisa diartikan juga sebagai prosa. Nah, prosa di sini tuh ada dua ya, gancaran ada dua. Ada yang berbentuk urutan adegan dalam cerita, bandungan lakon tanpa dialog. Jadi nggak ada dialognya, cuma ada susunan. Misalkan, oh ini setelah jejer negara ini, wayangnya ini membahas ini, kemudian lanjut adegan gitu. Nggak ada dialognya. Kemudian ada teks berbentuk gancaran lengkap dengan dialog. Jadi itu bentuknya semacam sebuah bacaan cerita gitu, seperti itu, tapi ada dialog di dalamnya. Yang ketiga adalah naskah yang berisi satu lakon utuh lengkap dengan urutan gending, dialog dan cacaan pagelaran. Jadi dalam satu buku itu ada satu cerita biasanya, satu lakon utuh dengan urutan gending. Untuk misalkan Jejer Negoro Ngastina memakai apa, gendingnya ini gitu ada. Kemudian ada dialog dan cacaan pagelaran. Cacaan pagelaran itu berarti bagaimana praktik ketika mendalang atau memainkan wayang atau menyajikan pagelaran wayang itu ketika digelekan, ketika ada depan kelir seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini contoh-contoh naskah yang dimiliki oleh PSB Puspa Luhut ya, yang ada di Perumahan Iki Tegar Gondo, belakangnya UMR. Ini salah satu teks wayang yang bercerita tentang wayang Madya. Jadi itu sebentar ya saya bacakan. Serat Pustaka Raja. Di sini tulisannya Kuwara Madya Aji Pamoso. Jadi naskah ini berisikan cerita wayang Madya yang membahas tentang kisah Prabu Aji Pamoso, Raja Kediri. Tapi ini Kediri versi cerita sastra, karena seperti yang telah diketahui secara umum bahwa cerita-cerita Mahabharata itu oleh kita memang digubah dan itu dihubungkan dengan cerita-cerita yang ada di sini. Jadi ini nanti ada urutannya sampai cerita Panji juga ya Mas. Ada urutannya sampai cerita Panji juga. Seperti itu. Ini untuk tahun belum teridentifikasi. Kalau dilihat dari kertasnya ini sekitar abad 18 akhir, ya sekitar abad itu. Kemudian kalau bentuknya sendiri memang pocokan, dan untuk pertama itu menggunakan kuku dan gula. Selanjutnya Pak, yang kedua yaitu teks berbentuk gancaran, yang dimana tadi itu teks berbentuk gancaran adalah teks yang berbentuk prosa. Nah, yang di sini ini juga koleksi dari PSB Puspa Luhut, di mana naskah ini merupakan naskah cetak. Kalau yang tadi kan naskah tulisan tangan, otomatis kalau tulisan tangan agak sengkok atau ngoyo juga, karena ketika membacanya berarti kan bentuknya itu tulisan antara orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, dan itu yang jangan. Kalau yang seperti ini bentuknya ini berbentuk gancaran, tapi
ini hasil tulis apa cap-capan. Jadi bentuk hurufnya itu dimanapun tetap sama. Ini serat Padalangan Ringgit Purwo. Ini ada tahunnya tahun 1931. Jadi di situ isinya cuma ya prosa ya ganjaran itu, tapi tidak ada unsur gending terus nanti itu cacaan pakliran itu bagaimana, tidak ada, tapi cuma penjelasan untuk adegan ini menggunakan wayang ini. Kemudian ada juga itu pembahasan. Jadi wayang-wayang yang ditampilkan itu mereka sedang menceritakan apa, membahas apa gitu. Ini yang bentuk yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang berbentuk ganjaran juga, tapi ada dialog. Tapi tidak ada gending ya, ada dialog. Jadi itu bentuknya cerita, tapi di dalamnya ada dialog-dialog juga. Misalkan itu Arya Sena mireng paturanipun ingkang rayi lajeng mangsuli ingsun mangsa kena dipenggak. Berarti kan itu dikisahkan bahwa Arya Sena itu mendengarkan perkataan dari adiknya, lalu dia pun menjawab, aku tidak akan bisa dipenggak atau dihalang-halangi. Ini merupakan salah satu sanduran ya, dari Serat Dewa Ruci, di mana sebenarnya Serat Dewa Ruci itu bentuk paling awal itu dulu berbentuk rontal. Jadi itu kakawin sebenarnya. Bentuk rontal era Majapahit itu ada namanya Sangyang Tatwanirmala Ruci yang saya kasihnya buatan Pusilamurti. Jadi Pusilamurti itu membuat sebuah karya itu berdasarkan pengalamannya sendiri, itu berdasarkan pengalaman spiritual yang diabadikan dalam bentuk rontal itu tadi. Cuma di situ mengambil tokoh Bima untuk mewakili dirinya. Jadi Ruci di situ sebagai simbolik akan Tuhan itu sendiri yang bisa ditemukan atau digali dalam keheningan batin. Tapi batinnya masing-masing orang ya. Seperti itu sesuai yang ada di Serat Dewa Ruci. Kemudian itu kan disadur berkali-kali, enggak ya pasti ada banyak perubahan di sana sini, tapi di ceritanya tetap sama. Kalau yang ini tulisan dari ini digubah dari Sekar Mojopat, Dining Mas Ngabehi Kromo Pramila ing Nagari Madiun rikala dinten Jembalegi kaping 13 wulan Rawalan taun kalih 1907 sinten kawan amet janging kamusan Dewa Sejati utawi kaping 19 September 1970. Jadi ini tahun dibuatnya itu tahun 75 ya, dengan sinten kawan itu Sopo 5 Majeng Buka Sang Bima. Selanjutnya, nah ini teks lengkap satu lakon. Jadi dalam satu buku itu hanya berisi satu lakon, bukan kumpulan lakon. Kalau ganjaran tadi itu biasanya satu buku ada yang berisi dari 5 atau mungkin 4 gitu ya. Kalau ini khusus satu. Sebenarnya ada untuk beberapa jenis buku-buku seperti ini yang sudah sekarang kan pakai yang huruf Latin. Misalkan di sini ada, kalau yang ini naskah wayang topeng ini pakai huruf Latin, ada cacaan gending, ada juga dialognya. Jadi ada prakteknya ini untuk wayang untuk wayang topeng. Kalau yang wayang kulit ini kita Serat Padalangan juga, tapi yang ini bentuknya masih ganjaran seperti itu. Kalau yang di naskah ini dari tahun 33 ya, 1933, lakon Kurupati Rabi buatan Ertanoyo. Di situ ada penjelasan itu. Yang paling pertama itu tentang yang pertama ada cacaan wayang dan di adegan jejer wayang apa saja yang digunakan. Kemudian yang sebelahnya itu ada teks dari patetan ya, surat yang digunakan di wayang itu ada juga teksnya, hanya saja tidak mencantumkan notasi
gamelan. Jadi cuma ada lirik kan sekarang. Kalau di Jawa kan nyebutnya itu cakepan seperti itu. Kemudian yang bawah itu ada dialognya itu Raja Mandoroko Prabu Salya dengan para punggawa yang ada di keraton. Nah, selanjutnya apakah tentang tradisi tulis itu tadi cuma ada di wilayah barat-barat, artinya di sini bukan barat luar negeri tapi di Kulon, Ngayung, Jakarta dan Surakarta? Tidak. Tapi di bagian timur Jawa Timur sebenarnya juga ada, tetapi tidak sebanyak di daerah Solo maupun Jogja, karena kalau di sana kan masih ada keraton sebagai salah satu ya pakai paku adat juga, dan pastinya untuk pembukuan lebih baik. Ya kalau kita berkaca pada masa lalu, sebenarnya untuk naskah-naskah atau kitab-kitab atau rontal-rontal yang berisi tentang cerita wayang atau wayang-wayang itu sendiri, itu sebenarnya lebih banyak dihasilkan di Jawa Timur. Era Majapahit itu ada beberapa tadi itu, misalkan Sang Hyang Tuanggal Malam Awaluci, kemudian ada juga naskah apa rontal-rontal yang lain. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, apakah di Malang sendiri, karena kami juga orang Malang, kita ya, kebanyakan di sini juga orang Malang, apakah di Malang itu tidak ada budaya penulisan atau tradisi tulis untuk membukukan lakon-lakon wayang itu? Nah, itu untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari Mas Dio seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Mas Bian. Jadi salah Mbak selanjutnya yaitu pedalangan di wilayah Malang. Nah, di wilayah Malang Raya itu terkenal dengan wayang Gagrak Malang dengan cengkok Jawa Timur atau yang dinamakan dengan Cekto. Nah, pedalangan Malang itu termasuk pedalangan kawasan pesisir yang lahir dari masyarakat kecil yang berkembang untuk masyarakat kecil juga dan menjadi sebuah kesenian rakyat. Nah, wayang Jawa Timuran sendiri berbeda dengan wayang kawasan barat Jawa Timur seperti Surakarta ataupun Ngayog Jakarta, karena wayang Surakarta dan Ngayog Jakarta itu bisa berkembang baik karena dalam lingkungan keraton beserta fasilitas serta standar yang sangat memadai. Nah, pedalangan di kawasan Malang ini memiliki perbedaan pada penyebaran pengetahuan. Yang umumnya pedalangan wayang Jawa Timuran ini berfokus pada penyebaran sastra secara lisan. Jadi ilmunya hanya eling-eling, dicekel lan dieling. Nah, penyebaran seperti ini itu sangat baik, namun memiliki kelemahan. Ketika ingatan memudar akan berbeda ketika penyebaran secara tulisan. Jadi seandainya saya bercerita kepada seseorang tentang lakon, mungkin dia akan ingat 2 atau 3 hari. Apakah setelah 3 hari itu dia masih akan ingat? Mungkin bisa saja lupa, mungkin masih bisa saja ingat, namun hanya sedikit yang diingat. Nah, dalam ginem atau pocapannya diselipkan mantra-mantra khusus yang mungkin di sebuah pedalangan Jawa Timuran disebutkan ingsun lungguhe dalam jati waseso, wenang amaseso ora wenang den maseso, ingsun kawaseso dening ing yang. Jadi aku adalah sang dalang jati waseso,
yang berhak mengatur namun tidak berhak untuk diatur. Namun aku di bawah peraturan yang, jadi aku si dalam itu berada di bawah pengaturan oleh Sang Maha Dalam, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dalam satu pagelaran wayang gaya Malangan itu biasanya diadakan sesi siang dan malam. Pada umumnya saat sesi siang yang pentas itu adalah cantrik atau murid dari salah satu dalang itu, biasanya dinamakan kucui. Umumnya menggunakan gending ayak gedok, dan sesi malam yaitu sang guru menggunakan gending gondo kusumo. Penyebaran kisah-kisah pedalangan di kawasan Malang umumnya menggunakan kisah-kisah karangan seorang dalang. Sebagai contoh, nah selanjutnya Mbak. Nah, yang sering kita temukan yaitu Petruk Sugih, yaitu kisah Petruk yang difitnah oleh Pandhawa karena mencuri Songso Tulnaga, Jamus Palimosodon dan sebagainya. Terus ada kisah Lumbung Selayur atau Bimo Wurda. Lalu ada Jabur Penganten atau Abimanyu Rabi, yang dikisahkan Abimanyu akan dinikahi oleh Quraisy yang berasal dari tanah Arab. Lalu ada Ruatan Jagat Gumelar. Nah, ini sering dibawakan oleh Soleh Adi Pramono saat bulan Suro. Lalu ada lakon. Nah, ini adalah salah satu kreativitas almarhum salah satu guru saya, yaitu Kirasman, yaitu Wahyu Widayat Tulak Reco Gajah, di mana mengisahkan tentang Arjuna yang bertapa untuk menghancurkan Reco Gajah dan mendapat wahyu widayat yang didapat di ereng-erenge pertapane Abiyasa. Lalu ada kisah Kunjara Karnokuwat yang berasal dari Candi Jago. Lalu ada Begawan Berhadi Kusumo yang mengisahkan para dewa yang mencuri senjata dari Pandhawa yang menyamar menjadi begawan tua. Lalu ada Antasena Kromo, lalu ada Pandhawa nyuwun warisan Ngastina, lalu ada Abimanyu lan Garukaca dadi ratu ing Ngastina, lalu ada Pedare Pustaka Jamus. Nah, yang menarik adalah Pedare Pustaka Jamus ini berasal dari kisahnya hampir sama dengan kejadian kisah Garukaca lain, di mana para dewa kena huru-hara dari seorang raja bernama Prabu Kalimantoro, berasal dari negara Nusa Hantoro. Nah, karena di Kayangan para dewa itu kesulitan dalam mencari jago, akhirnya turun mencari jago bernama Sekutrem. Nah, Sekutrem yang dijadikan jago ini akhirnya mengalahkan Prabu Kalimantoro, dibantu oleh anaknya yang bernama Bambang Sakri. Bambang Sakri memanahkan senjata Ardo Dedali ke dada Prabu Kalimantoro. Setelah itu Prabu Kalimantoro dipeluk oleh
patihnya, dan akhirnya menjadilah Pustaka Jamus Kalimasada. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini hal yang menarik Mas Biar. Ketika sebab-sebab naskah wayang Gagrag Malang itu kurang menyebar di kawasan Malang, yaitu yang pertama hanya melalui lisan secara langsung. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal, Mas. Terus kedua, banyaknya dalang pada saat itu belum bisa menulis dan membaca, serta adanya pantangan nek aku ngomong ojo kok catet. Itu sebuah pantangan seorang dalang ketika mengajarkan sesuatu kepada muridnya pada saat itu, karena diduga naskah-naskah cerita lakon-lakon yang ada yang disebarkan oleh dalang itu mengandung mantra, mengandung lelaku yang pernah dilakukan oleh dalang-dalang terdahulunya. Lalu selanjutnya masih belum banyaknya proyek dokumentasi di kawasan Jawa Timur. Sebagai contoh, naskah-naskah seperti ini sudah banyak masif ditemukan di Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Timur masih berupa cerita tutur, cerita tutur yang hanya diberikan kepada dalang untuk cantrik atau muridnya. Lalu ada banyak lakon yang disinengkerkan oleh dalang. Terus selanjutnya ada pengaruh-pengaruh naskah pakem Gagrag Surakarta atau Ngayogyakarta yang tersebar di seluruh Jawa. Contohnya adalah ini, Wahyu Sekar Wijayabroto. Ini adalah salah satu pakem Surakarta, kisah Wahyu-Wahyuan, serta naskah Wahyu Cokroningrat yang ini adalah merupakan kisah yang dengan latar Gagrag Ngayogyakarta. Selanjutnya, nah ini yang menarik adalah faktor X, yaitu dalam proses penulisan dan pembuatan naskah banyak terjadi penolakan oleh para senior pedalangan. Dianggap pembuatan lakon-lakon seperti ini orang pakme, dek keraton orang koyo ini, lek gurumu dhisik gak kene, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sebuah halangan mengapa lakon-lakon Gagrag Malang dan lakon-lakon carangan saat ini itu kurang bisa diterima oleh kurang bisa menyebar di kawasan Malang. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan naskah-naskah wayang Gagrag Malang, yaitu dengan dibuatnya tuntunan atau naskah-naskah pedalangan bergagrag Jawa Timuran, khususnya Gagrag Malang, seperti karya Pak Suyanto. Ini cetakan Arjasura Pak Suyanto pada tahun 2002 mencetak buku wayang Malangan yang berisi tentang kisah Ki Muryan Wedaracarito, di mana di sini dituliskan lengkap bagaimana prosesi-prosesi pedalangan itu dipentaskan. Lalu adanya penulisan naskah dan lakon pedalangan Gagrag Malang. Nah, ini bisa dilakukan kepada dalang-dalang yang masih dalang saat ini di kawasan Malang. Beliau dimintai tolong untuk menceritakan kisah-kisah pedalangan dan ditulis
secara balungan di Mas Brian ya. Betul. Nanti itu ketika mereka yang para dalang-dalang itu bercerita, cerita-cerita mereka itu kemudian dibukukan dalam bentuk balungan lakon. Tapi balungan lakon yang umum itu ya seperti yang tadi gancaran, tapi tidak pakai gending ya. Cuma hanya diceritakan bagaimana jalannya cerita itu. Kemudian yang ketiga itu ada transkrip lakon yang beredar dalam bentuk rekaman. Jadi seperti yang sudah diketahui oleh kita semua bahwa era-era sebelum kaset CD itu ya, itu sudah ada rekaman kaset pita ya. Kalau untuk wayang Malangan sendiri itu dokumentasi paling banyak di masa lalu itu menggunakan kaset pita, dan yang paling banyak kita temui dan itu masih sering diputar di stasiun-stasiun radio, karena biasanya ketika malam hari saya juga sering memutar itu biasanya rekamannya Suwargi Mbah Mata di Sengguru Aceh dengan lakonnya Petruk Sugih ya, salah satu lakonnya itu yang paling apa istilahnya paling umum diketahui oleh orang-orang itu. Tapi apakah tidak ada untuk rekaman-rekaman yang lain? Ada, misalkan rekaman Mbah Nyoto Pahiteng Suwargi Gunung Kami itu juga ada. Seingat saya lakonnya Lahir Wisanggeni itu ada. Kemudian ada juga rekaman dari Pak Sarnam Cipto Suwargi itu juga seingat saya ada dua yang saya ketahui. Ada lakon Bromorojo atau juga disebut sebagai saya agak lupa, Peksi Menco dan Warso. Nah, kemudian yang kedua itu Sadewo Rabi, itu rekaman dari Bumi Putra. Nah, dari rekaman-rekaman seperti itu kan bisa diputar, kemudian kita dengarkan, lalu kita tulis alurnya bagaimana. Nah, itu sebagai salah satu upaya, karena dulu di isi Surakarta itu juga ada upaya seperti itu. Jadi dokumentasi rekaman-rekaman kaset pita itu kemudian diubah menjadi sebuah transkrip lakon, tapi yang berbentuk gancaran. Dan proyek itu saya rasa berjalan sangat mulus ya, kalau tidak salah ada 3 jilid. Saya punya itu yang jilid ketiga, jadi di situ ada beberapa kumpulan lakon-lakon carangan itu dari para dalang-dalang dulu. Setidaknya ada sekitar 40 lakon ada, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini salah satu beberapa contoh buku-buku yang menjelaskan tentang wayang Jawa Timuran dan wayang Malangan. Ini beberapa dari cetakan Balai Pustaka, terus MNC itu Paseban, terus Isolet bekerja sama dengan UM membuat buku Sesaji Rojo Suyono. Lalu ini yang di bawah ini Pak Suyanto, itu wayang Malangan sama panduan praktik pedalangan Jawa Timuran Gagrag Malangan. Lalu ada Kondokelir karyanya Isur Wedi. Lalu ada buku pedalangan untuk siswa SMK. Nah, ini adalah contoh balungan naskah lakon carangan dan baku oleh Pirasman tahun 1975. Itu saya salin dan saya perjelas karena nanti di slide selanjutnya akan terlihat bagaimana kondisi tulisan tersebut. Lalu selanjutnya kemudian yang kedua ini adalah lakon Jabur. Jabur itu Abimanyu Rabi. Jadi ini ada salah satu cerita yang unik ya, keunikan yang dimiliki Jawa Timur. Kalau biasanya wayang menang itu kan sendiri, berdiri sendiri di sisi lain wayang Purwo. Tapi ini tidak. Cerita wayang Purwo Mahabharata itu digabungkan dengan Menak. Jadi di situ Raden Abimanyu Putra Dananjaya itu menikah dengan Dewi Kuroisin dari Tengah, dari Timur Tengah itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Dio di depan tadi. Kemudian yang di sebelahnya itu ada juga tulisan dari Suwargi Pak Sarnam ini ya, saat itu ada tulisan dari Cipto Roso. Kebetulan buku ini dimiliki oleh Pak Yudin.
mungkin hari ini beliau berhalangan hadir. Itu ada salah satu judulnya itu Anoman Marges. Nah ini juga salah satu upaya ya. Ternyata bahwa dalam zaman dulu itu juga memikirkan saya harus menulis cerita ini agar tidak hilang. Kalau cuma diwariskan secara lisan, ya otomatis ada penambahan, pengurangan itu pasti. Dan kadang yang malah lebih fatal itu kalau sampai lupa, berarti kan hilang sama sekali, hilang ya, sudah ada jejaknya. Ini beberapa naskah karya Ki Raspan, yaitu Lambang Bondan Pekso Candu yang tengah, lalu yang sebelah kanan itu Begawan Berhadi Kusumo, yang sebelah kiri sendiri itu kurang tahu lakonnya apa karena tidak disertakan nama lakonnya apa. Nah, yang unik dari sebelum ini berakhir ya, yang unik dari pagelaran Malang yaitu menggunakan bahasa Pakliran yang disebut bahasa mapan, yang dimana bahasanya itu tetap kerakyatan tapi dibuat indah, luwes dan pantes. Nah, bahasa-bahasa ini digunakan ketika adanya untuk Udonegoro, bagaimana patih kepada prajurit, patih kepada raja, dan begitu sebaliknya. Nah, beberapa dalang juga seperti Mbah Kurian itu juga masih menggunakan bahasa sastra Jawa Tengahan, seperti menggunakan bahasa Bagongan, panjenengan ingsun paduka jeneng kita dan lain sebagainya. Namun pengungkapan bahasa-bahasa yang seperti kon, awakmu itu masih digunakan ketika ada adegan seperti Pak Mujeni bertemu dengan Klamatarung, terus ketika adegan goro-goro Semar Bagong atau Semar Bagong Besut atau Semar Bagong Petruk dan Gambir Sawit dan lain sebagainya, seperti itu. Monggo Mbak selanjutnya. Oh sampun sudah. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan, dan ini sebatas pengetahuan kami berdua. Semoga yang mau bertanya-tanya. Oh iya. Atau biasa saja. Oh iya. Kalau nggak praktik seperti itu Wah. kurang Solusi Oh iya. saya solo malah semua itu berbeda. terlalu panjang Bapak Gubernur semua. Kemana Semarang Kuntane Prawadya Bala, pedang kaya brontong suraira kaya ampuan, coten tambulira tambulira munyo praprangan. Malah kayak bahasa enak ya. Malah bahasa Nah, ini salah satu mazhab yang saya ikuti adalah mazhabnya Mbak Sleman, kedua mazhabnya Mbak Tani dan Mbak Raspan. Nah, ini akan saya peragakan kupu tarung. Ini insya Allah hampir mirip dengan suara Mbak Raspan karena saya kurang begitu lumes. Sudah pakai Jadi perlu diketahui bahwa kupu tarung itu salah satu ragam gerak khas Jawa Timur yang digunakan ketika wayang itu perang. Memang semacam wayang joget karena gerak wayang memang ini itu gede gitu sebenarnya. Dan itu memang berdasarkan dengan masih berkaitan dengan budaya topeng ya. Nah seperti itu. Nah,
Sayangnya nggak ada musiknya. Gak masalah, kalau nggak ada untuk merakit. Di sini Arjuna melawan Basukarno. Ini sebenarnya bukan wayang Malangan. Arjuna ini wayang Jaya Solo, yang Karno wayang Gagrak Cirebon. Tapi wayangnya malah nyasar di Malang. Gak masalah. Kalau kita lihat tadi kan gerakan wayang itu lebih seperti apa ya, orang menari daripada gerakan orang kufu atau tinju gitu kan. Ya karena Kalau pengen cakep maka murah mau. Pokoknya cakep ingkungnya, tumpengnya. Sing penting lah sing ingkung kali tumpeng itu. Kalau mau. penting gitu. Nah, kok yo kaca. Monggo kalau mau ada pertanyaan Mas Adi, Mas Eko, pertanyaan. Yang lagi oleh boleh juga bertanya. Iya, Mas Gio, pulang lagi dong ini. Oke, oke, telepon. Lah, dia nunggu kira-kira mau itu. Ya, saya sangat tertarik dengan tradisi tulis naskah wayang dalam dunia pedalangan Jawa, khususnya di wayang Gagrak Malangan. Memang sepanjang yang saya ketahui di Malang ini belum ada buku yang merangkum tentang suluk gaya Malangan terus lakon-lakon gaya Malang secara lengkap, ya secara lengkap. Kalau perkilan-kilan mungkin ada. Nah, terlepas dari itu semua, apakah di dalam era-era yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan adanya lakon-lakon baru yang digarap dengan Gagrak Malang? Ya itu ya, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, Dan akhirnya umurnya dikurangi untuk diberikan kepada Raden Kulusroyo. Setelah itu akhirnya seperti pada umumnya Raden Kulusroyo mengalahkan Patih Sakepo dalam kisah yang ditulis oleh Nyi Raswan ini. Raden Sakepo, Patih Sakepo atau Patih Seribu dan Prabu Kolomercono akhirnya mati di tangan Raden Gatotkaca. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu opo ose kok gak ilok. Nah, Masalah. ya, Andaikan ketika menjawab sambil memeragakan wayang itu cantik nggak? wah cantik sayangnya kok. Ya, ini yang media yang megang yang satu. Oh, iya. Ya, itu. Aman Pak, Ya, ini penggayaan. ya aman. Baik. Benar. Jadi apa hal yang membuat tidak ilok dari sebuah cerita tutur yang diberikan oleh Dara kepada Cantrik? Hal yang menjadikan tidak ilok itu takutnya ketika dalam menceritakan hal-hal yang sensitif, entah itu tentang lelakinya, entah tentang lakon yang dihubungkan dengan politiknya, agar tidak diketahui oleh para khalayak umum. Umumnya seperti itu. Itu juga terjadi ketika saya mendokumentasikan balongan naskah Mbak. Minta tolong di slide yang terakhir. Dan mereka sendiri. Terus sampai ini. Nah, ketika pendokumentasian naskah ini, saya mendapatkan wanti-wanti, sebuah wanti-wanti yaitu ojo ketokno lakon sing iki karena berhubungan dengan pemahaman politik salah satu dalang
Dan karena pada saat itu dalam masih di dalam hubungan trauma karena pasca gestok G30S itu. Jadi makanya mengapa salah satu faktor kenapa di sinengkerkan atau di kapilokkan itu ya karena ada ketakutan diketahui arah politiknya kemana. Karena kalau tidak mungkin tidak boleh seperti itu. Pada saat itu seperti itu. Lalu, ini bagaimana pengepasan wayang agar menarik? Monggo Mas Ben, kita juga Mas Ben. Baik. Gantian ya. Nanti kalau coba sendiri mundur. Tadi pertanyaan bagaimana pengepasan wayang agar menarik? Ya. Kita berangkat dari fakta yang ada di lapangan, ya seperti yang Bapak siapa tadi? Bapak Sati jelaskan tadi. Koyo-koyo wayangnya ya salah wajib. Delok-delok wayang itu kan delok bokong sinden saya. Tapi memang betul itu yang terjadi. Kasus nyata memang seperti itu. Jadi di situ malah wanita itu menjadi objek juga gitu. Selain itu ada juga menarik lainnya itu dari segi lawan atau dagelan, dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pagelaran wayang itu. Mungkin dulu kita menganggap itu sebagai sebuah pembaharuan ya, tapi saya rasa semakin kesini kalau itu menurut pendapat saya pribadi ya, kok itu malah justru mengacaukan. Inginnya itu ada sebuah perubahan, tapi itu malah menjadikan makna esensi dari wayang itu tersingkir. Saya kadang gini, saya pernah berdiskusi dengan beberapa sesepuh-sesepuh, termasuk sesepuh pedalangan dan karawitan di Malang. Ya selaku guru karawitan saya juga pernah berdiskusi pada suatu malam itu yang membahas tentang ini. Saya bertanya, loh kenapa Mbak gitu? Kok sekarang itu pagelaran wayang seakan-akan ya itu kehilangan pamornya di masyarakat? Jawaban guru saya paling enak ya karena orangnya juga statis. Itu yang pertama. Terus kemudian beliau juga menekankan bahwa budaya itu berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan moralitas dari masyarakat itu sendiri. Jadi budaya itu cerminan perilaku masyarakat itu sendiri. Ketika dulu ya orang-orang tua itu pernah menjelaskan juga bahwa nek jagate wayang gonjang ganjing, jagate menungso gonjang ganjing, dan itu terjadi hari ini. Saya bukan ngomong kosong, tapi memang terjadi demikian. Jagate wayang gonjang ganjing, tatanya tidak karuan, manusianya juga sama, lepas kendali dan sebagainya. Padahal dulu wayang di situ digunakan sebagai ya selain kalau upacara kan itu sebagai bentuk apa ya? Untuk menyalurkan pitutur sekaligus tuntunan kebudayaan dari masa lalu, dan itu dilewatkan dari pagelaran wayang itu sendiri. Kalau masa lalu mungkin kan dia memakai pagelaran klasik itu masih munggo, istilahnya orang-orang masih bisa menikmati. Tapi setelah pergantian zaman dan sebagainya, ada dinamika politik dan sebagainya, percampuran budaya, kemudian ada itu pergeseran budaya dan sebagainya, wayang hari ini bagi saya yang memang sedikit banyak kehilangan arwahnya. Mungkin ada yang berdebat, enggak ada nyatanya mau jadi seneng tanggap banyak. Isi tanggap itu wayang apa campur sarinya? Alat ini yang nanggapannya dia nanggapannya. Lah daripada buang-buang uang untuk nanggapannya, tapi yang ditampilkan ternyata campur sari. Lah kok nanggap campur sari baik kalau nanggapannya? Betul loh. Itu justru lebih masuk akal daripada kita mengorbankan wayang di situ hanya digunakan sebagai tameng. Embel-embel saja katanya wayang kulit, tapi ternyata lihatnya wayang hidup. Karena saya melihat sinden agama dan sebagainya itu. Mohon maaf sekali, tapi ini yang terjadi di lapangan. Saya sendiri, jujur ya, saya bukan dalang, asli bukan dalang. Saya cuma petani tapi juga masih belajar. Kalau membuat wayang, ya saya berwayang. Dan saya juga pengamat untuk mengamati wayang-wayang itu. Lalu bagaimana untuk membuat wayang itu menjadi lebih menarik? Sebenarnya dulu ada beberapa terobosan. Misalkan dibuat pagelaran padat. Kita mungkin tidak bisa ya untuk membuat pagelaran wayang seperti zaman dulu. Dulu tuh biasanya setengah 10 sudah mulai jam 9. Buyar saking meletek.
Jadi ketika terbit matahari itu baru selesai. Kadang malah lebih dari itu, alias muncul. Kadang 6:30 baru selesai. Jadi orang-orang pergi ke pasar atau ada pergi ke ladang, itu wayang itu masih ada. Tapi kalau dibuat seperti itu kan kesannya sekarang malah bosan nih bagi sebagian orang. Mungkin untuk penikmat masa lalu, penikmat yang dulu itu masih masuk akal ya, mereka masih bisa menerima seperti itu. Jadi wayang itu harus untuk manajemen waktu itu saya rasa memang perlu diperhatikan kalau kita ingin menarik perhatian anak muda ya. Kemudian ada juga jurang kesegakan di situ sebenarnya itu terhalang dari bahasa. Nah ini kita bisa melihat karena adanya percampuran budaya dari barat dan budaya dari Jawa sendiri, dan saya rasa budaya Jawa sendiri kadang menurut saya itu kadang ada yang dicampur sirik dan sebagainya, itu salah satu hal yang melemahkan. Bahkan film horor saja menggunakan gamelan. Lah orang-orang kadang kan berpikir, oh gamelan wayang dan sebagainya berarti ini mengundang setan. Lah setan itu wujudnya ya Allah. Gak ada yang tahu juga. Wong jari-jari seperti itu. Lalu tanggung jawab siapa tuh itu? Sebenarnya paling utama itu ya orang tua. Kembali lagi ke orang tua, lingkungan keluarga itu terpenting. Bagaimana mereka bisa mengenalkan itu? Alah, ogah repot timbang murid anak jadi guruin sekolah. Nah itu sebuah salah besar. Kalau orang tua zaman sekarang itu menganggap sekolah sebagai apa ya? Tempat paling utama untuk pendidikan. Padahal yang paling utama kan di keluarga, seperti itu. Kemudian ada terobosan lagi itu ya, bukan tidak mungkin bahwa untuk beberapa tahun ke depan wayang bisa diringkas kadang cuma 30 menit, 15 menit. Bahkan itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Kebetulan tahun lalu itu salah satu sanggar saya ikuti ya, sanggar GSA Gubernur Sasongko Haji, itu bekerjasama dengan Universitas Brawijaya itu mengemas lakon Dewa Luci, tapi pakai gagrak kulonan ya, bukan gagrak Malangan. Tapi di situ juga diselipkan beberapa gede-gede khas Malang, misalkan ayat 10 itu kan di sini digunakan itu, tapi pagelaran cuma 15 menit, jadi dibuat singkat untuk menarik minat anak-anak itu tadi. Sebenarnya kalau dilihat generasi muda itu sebenarnya banyak yang penasaran itu, tapi ya itu kadang terhalang rasa malu. Aku gak iso apa-apa, aku takon ini di sini harus yang tua. Kadang yang tua itu kadang ya jujur saja terlalu menghakimi. Itu yang saya temukan di lapangan. Itu faktanya memang seperti itu. Atau mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang bisa juga wayang itu dikuasai bahasa Inggris, bahasa Jerman, Thailand atau apapun itu boleh sebenarnya. Apa itu menjadi sebuah masalah? Tidak. Pembaruan itu tetap diperlukan, tapi jangan sampai lupa yang dasar itu harus tetap hidup. Ibaratnya kita mau membuat sesuatu bahannya, membuat sesuatu misalnya makanan, otomatis kita tetap butuh bahan dasar. Sekalipun misalkan rujak itu, misalkan rujak gitu ya, dia bahan utama tetap kacang gitu ya. Bahan yang digunakan untuk bumbu kan kacang, tapi bisa jadi orang mulai mengembangkan kreativitasnya yang rujak dibuat macam-macam dan sebagainya. Tapi bumbu dasarnya tetap menggunakan itu. Nah, itulah sebenarnya yang perlu diperhatikan juga oleh kalangan seniman dan masyarakat umum juga. Dan saya rasa sebenarnya ya banyak orang yang sudah menyadari, tapi kadang bingung istilahnya mau mudoroso atau ngomong-ngomongan itu sama siapa gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Kalau dari saya mungkin Mas Dio mau melengkapi ya. Ya, jadi salah satu pagelaran yang ini jenis yang tadi Mas, masalah pagelaran harus sampai pagi. Nah itu juga terjadi pada pagelaran di Wayang Malang. Nah itu menurut Ki Soleh Hadi Pramono, pagelaran seperti itu memang harus dihabiskan karena lek dadi dalang itu lek gawe cerita ojo sampai kebogelan, alias jangan sampai kisahnya terpotong-potong dan akhirnya menjadi tidak jelas. Harus ada pos ceritane, jadi harus jelas iki ceritane Dewa Ruci ketemu ini ya wes, harus seperti itu. Jika
jika harus dipentaskan hingga pagi, ya harus selengkapnya, harus sampai pagi seperti yang ada sekarang masih lestari di kawasan Kedu, Temanggung dan sekitarnya. Ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, adakah pakem Malangan? Ini dari Mas Cek. Menurut pakem Malangan itu ada Imam Malik Tajan. Jadi lakon-lakon Malangan itu ada, tapi berdasarkan salah satu pakem, yaitu namanya pakem Gondel. Itu dijelaskan oleh Pak Suyanto dalam bukunya yang dicetak tahun 2002. Nah, pakem Gondel ini juga dipakai oleh salah satu maestro dalam musik. Ternyata Ki Gondo Darman pun itu juga menggunakan pakem Gondel sebagai acuan lakon-lakon yang digunakan untuk pementasan beliau. Itu sih. Jadi untuk pakem yang lebih ringkas lagi, seperti buku baku seperti kayak Mangkuloromonya Siswaharsoyo Jogja ini dan lain sebagainya, malah masih belum memiliki. Apalagi balungan-balungan lakon yang dibukukan seperti Serat Pedalaman ini malah masih belum punya. Karena bagaimanapun lakon Malangan masih hanya menjadi ingatan kolektif para pemirsa dan para dalang-dalang sampai saat ini. Lalu apakah benar wayang Malangan hanya untuk hiburan? Bukan, secara performativitas wayang Malang itu apakah ada urgensi lain seperti juga? Oh ya. Wayang Malangan itu ada dua tujuan. Nek gak buat keluar, buat selamatan, atau hanya untuk hiburan semata. Namun yang saya ketahui dari Ki Soleh Adi Pramono lagi, dalam pementasan wayang kulit, apalagi untuk sedekah bumi bersih desa, itu harus melalui beberapa lakon yang itu juga ditemui di Kedu ya Mas ya? Di Kedu juga. Di Kedu ada seperti itu. Jadi di Malang atau di kawasan sekitar Malang Raya itu dengan urutan seperti ini. Bersih desa pertama itu mementaskan sesaji Rojo Suyo, mementaskan lakon sesaji Rojo Suyo, di mana Pendowo itu melawan Ganda, yang Magondo, Jurosando. Lalu bersih desa kedua yaitu lakon Sri Sedono, berarti tahun setelahnya, yaitu Mudune Wahyu Sri Sedono atau lakon Sri Sedono Wahyu Sandapangan. Jadi secara berurutan lakon-lakon seperti itu harus dijelaskan. Kenapa? Lek dijujuk langsung wahyu-wahyu, lalu ada kamu kok wadai saja belum ada, kok mau meminta isi. Lalu isi saja di Surakarta, nah sama di Jogja. Duwi euro. Nah, itu terus ada lakon Durgaruwat setelah Sri Sedono. Di tahun ketiga ada pagelaran Durgaruwat. Nah, Durgaruwat ini bertujuan untuk pembersihan bersih desa, pembersihan ya pamong-pamong desanya lah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada lakon itu Joro Karno, Selamat Datang Budin. Terus dilanjutkan lakon Semar Kahyangan. Nah, ini di
Wahyu Bokor Kencono, mau Wahyu Cakroneta dan lain sebagainya ya, karena kisah-kisah tersebut sudah desa tersebut sudah memenuhi semacam syarat atau standar untuk mengadakan bersih desa. Begini Mas Giri, jadi ini malah saya bertanya jadi nggak menambah keterangan saja ya. Kalau kata Mas Giri tadi kan untuk acara ruatan ya, bersih desa, seperti desa atau menteri desa itu kan tadi ada yang wajib tadi ada 3 ya Mas? Wajib. Nah setelah itu kan baru boleh lakon-lakon yang lain. Nah ini untuk lakon-lakon yang lain ini berjalan dalam kurun berapa tahun? Berjalan hanya kurun waktu setahunan, setahu saja, setahu saja. Jadi antar lakon itu hanya berjalan setahun. Berarti gini, setelah 3 lakon tadi boleh misalkan menampilkan lakon Wahyu 1 kali, kemudian kembali ke yang awal. Oh enggak. Terus bebas pokoknya setelah lakon yang terakhir tadi Semar Bangun Kayangan itu sudah bebas mau melakukan apa saja Selamanya. Oh berarti untuk persyaratan untuk persyaratan. Jadi seandainya kita ke kantor polisi untuk mengurus SKCK ya harus ada foto 4x6, harus ada ini itu. Ya, kalau sudah selesai ATM bawa fotokopi ya barang. Selama itu bisa berguna untukmu karena ya, kan kepentingannya sudah tercapai semuanya. Syarat-syaratnya sudah oke. Berarti untuk ketiga lakon yang utama tadi itu misalkan nanti kepala desa berinisiatif untuk melakukan itu kembali boleh diulang lagi Pak? Ya. Untuk ketiga lakon tadi semisal kepala desa 5 lakon tadi semisal desa ingin menampilkan dari awal lagi boleh. Istilahnya hanya ada Ya. Itu sudah tidak wajib, mewajibkan ini wis mati. Dari sunahnya saja. Akan lebih baik jika itu mungkin diulang lagi istilahnya hanya nyari. Kalau dalam tradisi selamatan orang meninggal mungkin nyari di kemul. Kalau secara gadget kita memahami adanya upgrade biar gampang. Sampun sudah. Ini kita kedatangan salah satu tamu juga ya. Ini pakarnya wayang Malangan, Yudit Bapak Yudit Pergalanto. Selamat datang Bapak. Maaf ya Bapak, saya tidak bermaksud untuk melangkahi panjenengan. Tapi saya malah merasa didukung ketika beliau hadir di sini. Bila ini pakarnya wayang Malangan. Koleksinya juga banyak, ada berjumlah beberapa kota itu di rumah beliau. Bahkan saya pun jujur ledak wayang milik beliau untuk beberapa karya saya seperti itu. Sepertinya ini sudah berjalan lama gitu, sudah Sangat asik sekali pembahasan malam ini. sampai jam 9. Maaf, satu Oh, ya. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, tadi belum dijawab yang terakhir. yang mana? Betul. Soal tulisan, apakah wayang Malangan itu dari tulis ke suara dulu atau dari suara ke tulis? Dari lisan ke tulisan atau dari tulisan? Ini kan nyerempet filologi. Gini, Masnya dari sastra Jawa saja pastinya tahu ini. Untuk filologi itu naskah itu kan bisa berasal dari tradisi lisan yang dituliskan atau bisa juga dari tulis dulu lisan terus kemudian jadi tulis lagi, dan itu kalau untuk di Jawa sendiri agak susah untuk merunut hal itu karena ketidakadaan keterangan misalkan ini dirujuk dari buku sana tahun sekian, tidak ada. Memang di sini ketika karya itu dibuat ya itu bukan milik Pujangga yang atau orang yang membuat itu tadi, tapi itu milik masyarakat umum, siapapun boleh mengubah. Maksudnya dalam artian mengubah di bukan berubah berat langsung hilang kawan ganti semua, tidak. Mungkin menambahkan beberapa bumbu-bumbu ya, tapi lama-lama bumbunya makin banyak.
yaitu kadang yang menyebutkan di biologi ketika merunuti naskah yang paling tua yang asli yang mana gitu. Kalau untuk tradisi di Malang sendiri, kita bisa berkaca dari agak jauh dulu ya, misalkan zaman kerajaan. Kita tidak memungkiri bahwa kisah-kisah wayang itu dulu memang dibuat atau terdapat di dalam KKW ya, karya empu di masa lalu seperti itu. Misalkan ada rumah Barata Ramayana dan sebagainya, walaupun ada juga yang sudah versi baik juga. Dan itu banyak ditemukan di Jawa Timur zaman Majapahit ya, mungkin Anda bisa menghitung ada berapa itu, berapa KKW juga, mungkin zaman Kediri juga banyak. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa dulu di sini terkenal sebagai tempat tradisi penulis tulisan itu, tradisi tulis, tiba-tiba ya tiba-tiba kok hilang, langsung berubah sepenuhnya menjadi tradisi lisan. Paling banyak tradisi lisan itu yang terjadi di masyarakat. Saya sampai sekarang sebenarnya masih bertanya-tanya setelah kehancuran Majapahit itu ada peristiwa apa kok sampai ya masyarakat kita itu seperti apa ya, langsung letih lesu, jeglek, istilahnya jeglek. Dulu kan kayak wah gitu, tiba-tiba langsung ngelunduk istilahnya kalau di Malang itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau berkaca dari itu, untuk saat ini ya kita tidak mungkin bisa mengubah masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu terkait tradisi tulis itu ya barang wis kadung. Tapi bagaimana upaya yang bisa kita lakukan, kita realisasikan untuk mendokumentasikan lakon-lakon yang masih ada. Kita fokus pada hal kecil yang masih ada, sehingga rasa digolek ini sih. Nanti kalau itu memang sudah waktunya untuk terangkat kembali, saya yakin pasti itu akan muncul. Apa digolek ini mau dicari seperti apa itu, kalau memang belum waktunya ya tidak akan kesampaian. Seperti itu mungkin begitu Mas. Aku ingin menambahkan Mas, jadi memang yang pernah baca dari salah satu buku, memang tradisi lisan ini memang sudah sering dan banyak terjadi ketika zaman-zaman yo aku gak bisa mengatakan zaman Majapahit dan lain sebagainya. Memang dari dahulu orang-orang sudah terbiasa dengan bercerita lewat tutur, tapi tidak bercerita tentang tulisan. Nah, baru pada era-era masa-masa Pujaga baru dituliskan dari orang bercerita, lalu dituliskan pada lontar dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi misteri adalah kenapa hilangnya tradisi tulis kita secara daftar. Nah, hal itu sebenarnya dibahas dalam buku ini sih, karya Pak Sunarto Timur. Itu ada yang di jilid 1 ya. Kemarin saya sempat itu jadi di sini ya, di bukunya Pak ini Sunarto Timur ya, judulnya Serat Latar Pergelangan Jawi Wetan jilid 1. Ini sebenarnya ada 4 jilid. Di bagian D, Panaliti kapustakan saperpustakanipun ingkang ngagem perkalian seni budaya sastra padalangan sejarah secara jamikina asli utawi santunan atau tetelan kados sampun kawulingan. Ini diterangkan serat cariyos pewayangan jamikina meh sadaya cerita dening para pujangga ing Jawi Wetan. Ini sebenarnya penjelasan untuk beliau ada di jilid 4. Bukunya sulit untuk didapatkan. Kalau di sini dapat dijelaskan bahwa dulu masa era lama di Jawa Timur sempat menjadi pusat dari lahirnya banyak karya sastra itu. Tapi kenapa tiba-tiba mati klesek gitu kan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi perhatian dan harus kita upayakan bersama. Tidak bisa kalau satu orang dua orang, tapi setidaknya adalah sedikit
langkah. Kamu tuh banyak-banyak. Nanti kalau terlalu jauh kita melangkah, takutnya kepelengkak. Istilah kepelengkak itu jangkah kaduan tapi malah ketekan. Mencolok. Kalau istilah gitu. Nanti malah sobek. Jadi kan kita harus fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mendokumentasikan itu. Misalkan yang tadi transkrip dari rekaman-rekaman MP3 itu, nah itu bisa menjadi salah satu upaya. Paling tidak ada jejak seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah membantu. Saya mohon maaf apabila masih ada kurang lebihnya, karena atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Ini matikan gimana ini? Pakai TV. Loh, ayo Tapi ada timnya Pak yang ke atas. ya, Ya itu aja. kasih tahu. Sudah saya kasih tahu. Dapat salam dari seseorang. Dia kalau cek mana? Ini mau menggunakan para pemain sini. Ini ngobrol jelas. Ini ngobrol itu. Ya, Iya. bukan bahas. Kayaknya yang sama bulan ini ya. Di WA kan ya. Sudah saya corek. Kudu, aku kok gak jelas tangan dong. Kadang ini. Oh, mesti kadang mesti kata Sampai kapan kalian? iya, betul. Saya akan berkali kalau lagi balapan. Sobat Musa. Kayak sama lagi ring 15 loh. Enggak bisa. Adi.